Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Zarfan Fadila dari kelas A, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Yang pertama adalah tahap persiapan dan perencanaan. Dalam tahap ini bertujuan untuk menentukan apa yang akan dibahas dan dikaji dalam karya tulis ilmiah tersebut agar bisa tersampaikan kepada pembaca. Yang kedua adalah tahap pengumpulan informasi. Tahap pengumpulan informasi bisa kalian lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah pergi ke perpustakaan untuk mencari buku-buku referensi. Yang kedua adalah menggunakan internet untuk mencari jurnal-jurnal atau artikel yang bisa dibuat sebagai rujukan. Yang ketiga adalah wawancara kepada narasumber. Dengan mewawancari seseorang, kalian bisa mendapatkan informasi dengan jelas, baik, dan benar. Yang ketiga adalah tahap penulisan draft. Draft yang dimaksud ini adalah ringkasan dalam bentuk kasar. Jadi, setelah kita mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, kita bisa membuat draft agar kita bisa tahu apa yang akan dimasukkan ke karya tulis ilmiah kita nanti. Yang keempat adalah tahap revisi. Tahap revisi ini memperbaiki ide-ide dengan cara menambahkan, mengurangi, atau menghilangkan sesuai apa yang akan ditampilkan. Yang kedua adalah membaca ulang draft kita agar memudahkan kita untuk mereduksi ke dalam bahan yang siap jadi. Yang ketiga adalah sharing ke teman untuk menemukan apa yang jadi kekurangan dan kelebihan. Yang kelima adalah tahap penyuntingan. Dalam tahap ini kita bisa memperbaiki dan mengevaluasi aspek-aspek seperti huruf kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, format karangan, serta memperbaiki karangan pada aspek kebahasaan dan kesalahan menarik yang dilakukan guna untuk minimalisir kesalahan yang terjadi. Yang keenam adalah tahap publikasi. Di tahap ini akan berarti dan bermanfaat bagi orang atau pembaca, dan saat mempublikasikan kita juga harus tahu media publikasi yang akan kita tuju agar sesuai dengan tulisan kita. Tahap evaluasi. Tahap ini sangatlah penting bagi seorang penulis karena dengan evaluasi dapat mengukur kemampuan kita untuk bisa mengerjakan maupun menyelesaikan apa yang kita bisa lakukan dalam membuat karya ilmiah yang bagus, terutama bagi pemula. Dan ini adalah hal penting dalam penulisan karya tulis ilmiah, yaitu satu, judul karya tulis ilmiah. Langkah pertama adalah membuat judul karya tulis ilmiah kita. Di dalam judul ini kalimatnya harus mencakup semua isi dari teks tersebut. Maka dari itu kita harus menentukan ide-ide atau tema terlebih dahulu sebelum menentukan judul. Yang kedua adalah memberikan isi latar belakang. Latar belakang masalah sudah menjadi bagian utama penelitian yang bertujuan supaya yang membaca memiliki pemahaman awal mengenai ulasan karya ilmiah yang kita buat. Yang ketiga adalah membuat rumusan masalah. Rumusan masalah ini berisi apa yang ingin kita teliti serta dikaji dalam karya tulis ilmiah yang kita buat. Dan yang harus diperhatikan ialah apa yang mau dibuat serta dilakukan untuk dipecahkan masalahnya. Rumusan masalah ini biasanya menggunakan kata tanya seperti apa, mengapa, dan bagaimana. Kata-kata tersebut sudah mewakili apa yang mau dicari dan dibongkar. Yang keempat adalah membuat bahasan yang sederhana dan tidak jauh-jauh dari pembahasan judul. Dalam pembahasan harus adanya bahasan yang memperkuat argumentasi dan diskusi ilmiah yang kita buat. Caranya menerapkan fakta-fakta dan juga beberapa faktor yang mempengaruhi maupun menghalanginya. Yang kelima adalah membuat kesimpulan. Yang terakhir dan juga penting adanya kesimpulan yang diberikan untuk membuat pembaca memahami maksud dari apa yang diteliti maupun dibuat dari penulisan sehingga paham akan tujuan karya yang ditulis tersebut. Yang keenam adalah daftar pustaka.
Poin ini sangatlah penting dalam karya tulis ilmiah. Jika kita sudah mengambil sumber atau referensi dari orang lain maupun buku maupun jurnal, maka kita harus dan wajib mencantumkan sumber buku maupun jurnal pada karya tulis ilmiah kita. Karena jika kita tidak mencantumkan daftar pustaka ini, kita melakukan pelanggaran, yaitu plagiarisme. Plagiarisme sendiri adalah menjiplak karya orang lain tanpa izin atau tanpa mencantumkan daftar pustaka atau footnote dan mengakui itu adalah karyanya sendiri, dan itu adalah sebuah pelanggaran yang besar. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.